Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang sedap ikan sepat ditangkap di Tanjung Uru, karena selalu dekat dengan Pak Ahmad. Baju ketua masjid pun jadi biru. Orang Cina membawa nyonya membeli buah metoa. Kalau boleh kita bertanya, kenapa TGB ini tak tua-tua? Memang sedap sayur jamur dimakan di hari Jumat. Kalau duduk kita dengan dua gubernur, kita pun rasa camat. Itu sekedar menjawab pantun beliau yang tiga tadi. Jadi kalau kita mau menjaga Islam, maka kita mesti jaga yang tiga. Alhamdulillah, yang ini Asy'ari, Syafi'i, Al-Ghazali, yang Perti juga begitu. Bagaimana dengan Tuan Guru Bajang? Ada seorang laki-laki namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi ini jago berdebat. Buku dia judulnya Izharul Haq, 2 jilid. Buku itulah yang dihafal oleh Ahmad Dedat. Akhirnya Ahmad Dedat menjadi pendebat luar biasa. Syekh Rahmatullah Al-Hindi diusir dari India karena dia mengalahkan pendebat yang dari Inggris itu. Akhirnya dia lari ke Jeddah, lari ke Najd, Riyadh. Dari Riyadh dia ke Jeddah, dari Jeddah dia ke Makkah. Sampai di Makkah ada seorang janda kaya punya tanah. Nama perempuan itu Saula. Diwakafkannya lah tanahnya, berdirilah sekolah namanya Madrasah Saulatiyah. Saulatiyah ini akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab, tasawufnya Sunni. Abu Hamid Al-Ghazali. Salah satu alumni dari Saulatiyah tadi pulang ke Sumatera, mendirikan pesantren tertua di Sumatera tahun 1912, namanya Syekh Mustafa Husain Nasution. Itulah pesantren Mustafawiyah yang santrinya sekarang 12.000 orang di Purbabaru, Madinah, Mandailing, Natal. Salah satu dari murid alumni Saulatiyah tadi pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendirikan Nahdlatul Watan. Sekolahnya sudah di 23 provinsi se-Indonesia. Lalu kemudian namanya Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian Syekh Zainuddin Abdul Majid tadi punya anak perempuan. Anak perempuannya itu melahirkan anak laki-laki, dikirim ke Al-Azhar, S1, S2, S3, doktor di Al-Azhar. Namanya Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi Tuan Guru Bajang. Jadi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedang menghadapi kelompok yang besar karena menggunakan alat multimedia, dan kita berhadapan dengan umat, mohon maaf, yang tidak mengerti. Saya ini kan orangnya gaptek, gak ngerti masalah laptop. Kalau saya tak ngerti laptop, saya pergi ke toko laptop. Yang laptop yang mana yang saya cari? Yang saya beli laptop yang paling cantik salesnya, kan? Kata dia, beli ini aja Pak, Bapak jangan beli Acer, karena Acer ini awas cepat rusak. Bapak jangan beli Asus, agak susah. Bapak beli ini aja. Itulah yang saya ikut.
Promosi spesial, Cardiosur diskon 50%. Beli 4 gratis 2 dan gratis. Inilah yang terjadi sekarang. SD tak belajar agama, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama, kuliah, mata kuliah cuma 2 SKS PAI, lapailah PAI. Habis itu sibuk kerja, habis kerja nikah, punya istri, punya anak. Ketika umur 30-40 rindu kepada agama, nyari-nyari di internet, rencana mau masuk ke pondok, pondoknya roboh. Cari-cari di TV, mau pondok mana, dibilang kiainya ngambil amplop sesat, yang ditontonnya TV 7. Yang bagus kebetulan channel-channel ini, akhirnya dia terikut. Itulah yang terjadi sekarang ini. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membawa rendang. Saya ini sebetulnya nggak boleh panjang-panjang, karena makanan di bawah sudah teridang. Itu sama. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi kita cerita banyak tentang Ahlus Sunnah Ustaz. Cerita tentang bagaimana trilogi yang agak mudah masyarakat mengenali Ustaz. Kami ini ingin disebut Ahlus Sunnah Ustaz. Seperti apa masyarakat mengenali Ahlus Sunnah, atau ciri yang paling mudah dikenali masyarakat bahwa dia sudah dalam Ahlus Sunnah Ustaz, baik dalam akidahnya, baik dalam amaliyahnya Ustaz, sehingga masyarakat ini dia tahu saya ini Ahlus Sunnah, saya bukan Ahlus Sunnah. Silakan Ustaz. Kalau mau memasukkan anak ke pondok, boleh nggak Bapak Ibu lihat silabusnya, buku wajibnya apa ya? Ini kita mau beli laptop nih, ini balik cerita laptop balik. Ini berapa giga, berapa tera, kecepatannya berapa, layarnya, yang pokok-pokok aja dulu. Yang detail-detail tak usah lah. Yang pokoknya boleh saya tengok buku akidahnya, boleh. Apa akidahnya? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, irodat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Ini insyaallah pondok ahli sunnah wal jamaah. Dari situ dah ketahuan nanti dia sepaket itu. Fikihnya mazhab Syafi'i, matan takrib, fatul qarib, i'anatul talibin, al-mahalli, kanzur raghibin. Ini berarti. Nanti tasawufnya, ini kami pakai Ihya Ulumuddin, karena terlalu tebal nggak terbaca, akhirnya ringkasan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Mau'izatul Mu'minin. Jadi dari buku itu udah ketahuan. Jadi nggak usah ditengok jidatnya, jangan ditengok wajahnya, karena kita tidak bisa nilai dari casingnya. Dilihat ini untuk menyelamatkan anak-anak kita. Malaysia, Brunei Darussalam, itu Islamnya itu ditopang oleh 4 pilar, 4 tiang. Tiang yang pertama, dasar negaranya Islam. Tiang yang kedua ada sultan. Sultan itu penolong agama. Tiang yang ketiga ada mufti. Saya nggak boleh ceramah ke Selangor kalau tidak dapat tauliyah dari mufti. Mufti mengatakan Abdul Somad boleh ceramah, baru boleh ceramah. Yang keempat ada lembaga negara yang khusus menangani agama Islam, namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. 4 tiang. Sekarang 4 tiang ini kita cari di Indonesia. Dasar negara kita Pancasila. Karena kalau dasar negara kita Islam, saudara kita di timur dia nggak mau gabung sama kita. Dia mau merdeka. Sementara kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Akhirnya founding father, pendiri negara ini legowo. Ya udah, kita hilangkan 7 kata itu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya udah, kalian orang timur
biar supaya kita gabung, guyup bareng. Ya udah, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini untuk persatuan kita. Yang kedua, sultan. Kita tak punya sultan. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Indragiri, Sultan Jambi, Sultan Palembang. Ada orangnya, tapi nggak ada kuasa. Tak punya kuasa dia. Dia sama seperti ketua paguyuban aja. Yang ketiga, dengan jatuhnya sultan, maka mufti pun jatuh. Siapalah mufti di negeri Melayu ini yang kita kenal? Cuman satu, Syekh Abdurrahman Siddiq, Tuan Guru Sapat. Karena dia yang populer, 20 tahun jadi mufti kerajaan Indragiri. Yang keempat, tidak ada lembaga negara yang khusus mengurus agama Islam. Enggak ada. Kementerian Agama. Kementerian Agama itu semua agama. Makanya Kanwil Kemenak Bali agamanya Hindu. Kanwil Kemenak Papua, ya kalau tidak Kristen, Katolik. Karena Kementerian Agama itu bukan cuma ngurus agama Islam. Jadi kalau tidak ada lagi tiangnya, apa kekuatan umat Islam? Kekuatan umat Islam di Indonesia tinggal satu, pondok pesantren. Pondok pesantren ini isinya apa? Isi pondok pesantren ini kiai sama habib. Habibnya diserang 3 tahun ini, Balawi. Tinggal satu lagi kiai. Sekarang kiainya diserang. Baca postingan saya hari ini di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Penikmat kopi, pahit, panas, diseruput lengkap dengan ekspresi. Itu tidak bisa dirasakan penikmat teh. Orang yang menengok lukisan abstrak tercengang kagum, bagus sekali lukisan ini. Datang kita, gila kali kau, nggak terbaca kita itu. Ini masalah cinta santri kepada kiainya. Ada santri yang ngasih Mercy, ada santri yang ngasih Ferrari. Ya dia cinta, sama macam bapak ke ibu. Semua dia kasih ke ibu. Ada 2 kemungkinan, cinta atau takut. Ini pondok pesantren ini menanamkan cinta, bukan keterpaksaan. Ini 2 ini sedang diserang. 3 tahun ini Habib diserang dan serangan kepada kiai sedang dimulai. Kalau kiainya diserang, Habibnya diserang, bangunannya diserang, sistemnya diserang, isu-isu pemukulan, penempelengan, pemukulan, akhirnya hancur pondok ini dan orang jahil tidak mengerti agama. Benteng kita tinggal pesantren. Dari mana Pak Abdul Wahid datang? Pesantren Candung. Dari mana Tuan Guru Bajang? Pesantren Nahdlatul Watan. Dari mana Pak Ahmad? Pak Ahmad pendidikan formal sampai Pamong, tapi keluarganya keluarga Thariqat. Orang Thariqat itu orang pesantren. Rumah itu dijadikannya pesantren. Makanya ketika beliau jadi bupati, beliau membangun surau suluk, tempat orang bersuluk. Suluk itu lebih pesantren dari pesantren. Karena kalau suluk itu nasinya pun segini. Tak ada kerja lain kecuali berzikir 10 hari, 40 hari. Dan kalau sudah pesantren itu tumbang, habislah Islam kita. Maka ini terstruktur, terorganisir. Umat Islam mesti mengantisipasi dengan baik. Kalau secara pikiran logika akal, dijajah Belanda, Islam tidak hilang. Dijajah Jepang, Islam tak hilang. PKI berapa kali? PKI Musso 48, tak juga. PKI lagi Gestapo 30 September, tidak juga. Islam ini kalau diserang dari luar, dia makin kuat. Tapi kalau diserang dari dalam,
Dengan apa menyerang Islam dari dalam? Habibnya serang, kiainya serang, bubar. Tapi ada jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.